Kunjungan hari ini berada di daerah Sumber Buntung, Kali Pucung, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kandang ini kita upgrade kemarin, nggak salah 1 bulan yang lalu teman-teman, tapi baru bisa saya kunjungi di hari sekarang karena kemarin kita kunjungan di beberapa tempat seperti Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat. Akhirnya menunda kunjungan kita untuk datang ke kandangnya Mas Rijal sini. Lihat ini, kalau dilihat dari depan ini sudah nampak bahwa konstruksi kandang ini adalah konstruksi cor dan kayu. Nah, lihat ini ada seperti gundukan ini, menunjukkan bahwa ini kandangnya kandang tekuk. Berarti blowernya cuman ada di satu sisi bawah saja. Untuk seldeknya pasti di atas. Nih saya sepilkan. Itu. Terus kemudian di bagian sini adalah tirai amplopnya. Amplopnya ya model-model sederhana begini. Terus kemudian yang di sini adalah handwheel. Sebelum masuk ke kandang, saya perlihatkan untuk model seldeknya. Seldek pasti di atas dan ada di samping, bukan di ujung sana. Dan bukan seldek penaruhnya di bawah. Supaya apa? Supaya seldek ini itu bisa mendinginkan suhu yang atas dulu. Karena kalau yang bawah itu, kalau kandangnya model tekuknya ke bawah teman-teman, lembab, gampang lembab. Kalau seldeknya di bawah, kalau di atas gini, karena suhu atas itu panas, gampang sekali untuk membuat suhu di atas itu cepat dingin, terus ditarik ke bawah. Itu konsepnya. Akhirnya tidak terlalu lembab yang bawah. Kalau seldeknya di atas tuh kebanyakan gampang lembab. Itu teman-teman, keluarnya teman-teman dulu sebelum mengenal sistem seperti ini. Saya contohkan seperti ini, akhirnya pada ngikutin model-model kandang tekuk seperti punya saya. Seldeknya di atas ya, samping kanan kiri, blowernya di ujung bawah sini. Yang cocok kandang tekuk itu lebarnya 7 meter, 8 meter, panjangnya 30 meter sampai 35 meter. 40 meter sudah nggak saya sarankan untuk ditekuk, lebih baik dipisah-pisah saja. Nah, dan terkecuali juga kalau ownernya memilih untuk menghemat anggaran dan mungkin kandangnya terlalu lebar sih, itu cocok ditekuk. Panjangnya 40, lebarnya 12. Itu memang lebih optimal ditekuk. Nih ya, konstruksi ini baja ringan, namun masih dilapisin kayu supaya lebih kuat. Kayunya juga kayu sisa ini. Bekas-bekas kandangan ada bekas pakunya, jadi dimanfaatkan sekalian. Kalau gaternya ini gater buatan kita dari galvanis, itu anti karat, lebih bagus. Sudah plek ya, plek ke triplek namanya. Gini, untuk pemasangan seldek sederhana aja dengan biaya sekitar 54 juta kemarin 3 blower ini. Terpal, tempat pakan, tempat minum, tapi sebagian sudah ada. Totalnya untuk biaya di kandangnya Mas Rijal ini 54 juta. Blowernya 3 ya, model sistem tekuk seperti ini. Tirai-tirai semuanya. Oke, gitu ya teman-teman. Oh iya, saya lupa ini memberikan info ke teman-teman semuanya ya. Jangan lupa teman-teman, kalau tidak ingin ketinggalan di channelnya Jono, silahkan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, yang baru nonton silahkan langsung subscribe aja, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jonam Sensei. Karena banyak sekali video-video yang belum saya tayangkan dan setiap hari saya ngonten dari kandang-kandang teman-teman. Ini adalah panel lampu di sini, sederhana aja, pakai MCB begitu, diatur-atur. Nah, ini suplai listriknya dari PLN masuk ke kandang dalam dan atas, bawah dan atas. Wis, assalamualaikum. When I come around, try and get back, it's that. Know that she
Mas Rijalnya langsung. Halo, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Ditambah lagi ayamnya datang baru umur saya tak cek belum tahu berapa hari? 3 hari. 3 hari jalan ya. Ikut kemitraan SMS. Anak perusahaan ini mau Lokpan. Kediri Blitar. Kediri Mas. Ini tapi di Blitar ya. Kenapa gak ikut Blitar? Ya soalnya kebanyakan di sini itu kan temennya di sana. Terus selain itu juga yang sudah Mas ya. Sepertinya kok lebih mudah di Kediri. Ya bukan kok yang nggak mau ikut Blitar. Pokoknya kalau Blitar ya tut. Kalau Blitar tut dulu. Banyak sponsor dulu kalau Blitar teman-teman. Populasi 5.000. 6.200 6.200. Dengan ukuran kandang 8 kali 30, tapi yang bawah raknya 26 kali 4, sedangkan yang atas 28,5 kali 8. Total keseluruhan kandang 830 ya. Terus ini model tekoannya pakai besi teman-teman. Yang atas ini belum dioperasikan jadi nggak perlu ya saya sana. Cuman bawah saja. Kalau atas biasa plafon, tirai, seldek samping kanan tadi. Kalau bawah ini spesial. Karena yang atas masih postal, yang bawah ini sudah rak koloni dengan tipe 1 lantai. Ngomong-ngomong rak koloni bukan yang ngerjakan tim Ragil loh. Kita hanya upgrade-nya kandang. Dengan total kemarin supaya lupa saya 54 juta. Ya. Kayu upgrade-nya dari kita apa? Sampean ya? Sudah nyicil. Ya, sudah nyicil Mas. Sudah nyicil teman-teman. Jadi itu nggak kehitung. Kalau dihitung ya pasti ada kayu sekitar dana 10 jutaan. 10 jutaan teman-teman. Karena posisinya sudah ada. Walau kayu bekas-bekas Mas ya? Iya bekas. Seperti ini. Ini kan bekas copotan dari kandang mana saya nggak tahu ini. Kandang. Yang sebelah timur rumah kan ada. Samaan selain ini sudah ada kandang. Ya ada Mas, tapi sudah lama nggak diisi kan ya, masih postal Mas. Masih postal. Ya, terus, ya ini ya kedepannya mungkin nanti bisa lah di upgrade ya. Insya Allah bisa lah. Bisa. Kak ukurannya sama. 920 Mas. Wes teko neh yo mestian. Ini nggak apa-apa tekoke kalau tekoknya bener ya antara jumlah blowernya. Ini kan blowernya kan 3. Berarti mampu dong kalau untuk 6.000 ekor mampu, karena satu blower itu bisa menampung sekitar 4 ton atau sekitar 2.000. Kalau 2.000 kali 3 ini seperti 6.000 dan populasinya ini diisi 6.000 sekian. Tapi Mas Rijal ini nanti mintanya di jarang karena untuk antisipasi. Jarang berapa Mas nanti dari 6.200? Ya sekitar bobot 14 itu keluarnya sekitar 28 sampai sekitar 32 ton 8 sampai 3.000. Berarti tinggal diambil 3.000. 3.000 banyak 3.000 kilo apa 3 ton. 3 ton berarti 1.500. Ya sekitar segitu Mas. 1.500 ekor tinggal 5.000 kurang dikit lah. 5.000 kurang dikit. Ya 5 kurang 300. Bagus lah daripada nanti ya kalau intinya dari penjarangan itu untuk biaya operasional lah gitu. Begitu teman-teman. Ini ada karena ini 8 ya, agak unik ini sistem raknya. Ini 1 meter tapi nggak mepet dari dinding supaya dindingnya bersih. Terus nanti untuk membuka tutup tirai itu aman, tetap dikasih jaran walau cuma setengah meter, tapi untuk jalan utama tetap di sini. Nah terus ini juga berarti ada sekitar 4 jalur rak. Tidak diupayakan istilahnya memaksakan untuk full populasi. Ini tetap pakai acuan 1 meter karena 1 meter itu paling mudah ngambil ayamnya. Coba saya praktekkan ya lewat tangan saya 1 meter nih. Ambil ayam mati misalkan, jangan bilang gitu, nggak boleh ya. Ambil ayam buat sampel, ngasih pakan, naikkan tempat minum, semuanya mudah. Kalau 1 meter, kalau lebih dari 1 meter ya wis sampean pikir sendiri, sampean rasakan apakah susah apa enggak. Nanti kalau saya bilang susah, datanya kemarin ada teman saya, Mas punya saya itu 1,5 meter, aman-aman saja. Ya enggak apa-apa, tapi bagi kita di sini memudahkan mempelajari kasih minum Mas. Nah 1-2 hari itu kan masih belum bisa yang lain bisa tapi yang bagian kan belum bisa dipelajari pakai Kalau terlalu panjang ya sulit.
sulit ya. Wis ngalami soalnya. Ya sudah pengalaman dibongkar semua teman-teman, tapi ya masih biasanya itu masih baru atau bagaimana saya juga kurang tahu. Kalau memang lebih dari 1 meter itu hak asasi ya. Kita hanya bisanya mengedukasi, mengajari teman-teman itu yang baik itu bagaimana. Apalagi kita itu peternak hebat Nusantara, yang nonton senusantara, yang kita ajarin ya juga yang baik-baik saja. Ya seperti ini, acuan kita adalah lebar rak itu tidak lebih dari 1 meter supaya semuanya dalam waktu pemeliharaan itu mudah sekali. Itu ya Mas Rizal. Jadi ini sisanya jalan, ini jalannya lebih dari 1 meter loh, lebar. Iya. Jadi sisa tanahnya terlalu banyak ini Mas Rizal. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan tujuannya beda ya? Iya. Yang penting bukan populasi tapi perform. Nah itu loh. Dan apa stabil, maksudnya nggak naik turun. Kalau bisa kan sebisa mungkin itu setiap periode stabil perolehannya. Nggak usah nggak muluk-muluk teman-teman. Ini owner yang bijak ya gini. Ya istilahnya kita itu stabil. Apa yang dicari peternak itu adalah pendapatan yang konsisten setiap periode. Tidak misalkan sekarang untung gede, besoknya ya agak turun, kadang ya gini, kadang ya sampai merosot. Yang dicari itu yang penting setiap periodenya itu stabil, dapat terus. Ya ini termasuk upaya-upaya baik. Cuman yang saya sayang di sini, Mas Rizal ikut saya Mas. Ini kok masih tanah ini. Masih tanah. Silahkan komen teman-teman saya semua ini, kalau masih tanah ini bagaimana penanganannya. Tadi Mas Rizal pasti sudah mengantisipasi. Karena tanah ini sangat rawan sekali nanti datangnya rawa, lalat, dan untuk lalat itu cari makan di sini sekaligus untuk berkembang biak di bawah tanah. Biasanya tuh di bawah-bawah sini, di bawah-bawah. Nah, begini teman-teman. Ini yang nggak disadari teman-teman. Tapi nanti penanganannya sudah dipersiapkan ya? Sudah Mas. Kotoran. Kan rumahnya Pak D itu kan juga sama seperti ini. Yang pertama itu sedia itu apa, obat dari Cina itu Mas, tabur merah ya. Itu taruh depan sana. Setelah itu nanti di apa, kapur ya. Terus ini sebisa mungkin 3 hari, lambatnya 4 hari sekali langsung cabut. Iya cabut. Terus kemarin kan sudah 1 kali jadi umur 3 hari itu sudah alasnya itu sudah 1 kali yang dicuci sekalian langsung kotorannya dibuang, jadi aman. Oh gitu teman-teman, ada teknik ya. Ini sekat sungai dong berarti. Iya, tidak untuk ditiru sebenarnya loh owner sendiri, tapi kita kan juga memanfaatkan. Ibaratnya kita kasih makan ikan kan itu. Ya. Juga ya harus waktu-waktu tertentu lah, nggak buat. Waktu-waktu tertentu. Nggak sembarangan teman-teman. Ini panel dari kita, panel basic. Ini kan 1 pas sekitar 4 jutaan lebih nih. Lah yang sebelah sini saya agak aneh. Ini apa ini? Itu namanya stabilizer. Oh, stabilizer dari SIN. Karena voltasenya ini drop. Nah, Mas Rizal ini pakai stabilizer yang ukuran berapa ini, Mas? 10 kVA. 10 kVA. Nah, ini 10 kVA, teman-teman. Nah, ini membantu untuk menstabilkan voltase. Yang di atas voltase Mas, 220 ya? Iya. Itu yang masuk terus keluarnya diolah dalam voltase di panel itu. Di panel ya. Oh, ternyata gini. Ini yang masuk, ternyata yang masuk itu di bawah 220 teman-teman. Nah, Mas dari kabel ini udah masuk ke SIN ini, diolah terus nanti disempurnakan di sini. Kebacanya di panel di ini 220 lebih. Jadi bagus total di atasnya ini suhu menunjukkan di 30 sampai 31 karena ini dekat pintu pasti dingin. Nah saatnya lebih sana saya ini gerah. Kalau ngomongin gerah ini pakai pemanas apa? Karena banyak yang tanya ini Mas Rizal untuk Jobo pemanas solar di kandang biosolar. Ya Jobo solar mana solarnya? Oh sebelah sini. Ini seriusan deh ini teman-teman. Panas ini. Kalau ini adiknya Marcel Kandung ya. Nggih. Siapa lali aja nih? Salman, Raja Salman nih. Ini Zo. Waktu yang pertama itu Mas ya. Nah, itu saya bingung kok. Di panel itu 30 sampai 30 derajat Celcius. Terus di sana itu juga sama. Di sini kok cuma 20. Nah, ternyata kalau kandang rak itu kelebihannya ada juga. Kalau yang bawah itu memang dingin, tapi atasnya sini suhunya insya Allah mencukupi. Nah, menghemat juga menghemat di sini. Ya.
Walaupun di sini 25 tapi di sini dipanen dan di alat yang bantu lain pembaca suhu itu 30. Nah, di sini letaknya teman-teman, kelebihan kandang rak itu karena kotoran ayam itu terpisah, suhu bawah itu lebih dingin. Nah, karena ini gas sifatnya itu panasnya ke atas, jadi yang panas sini. Rata-rata teman-teman itu kalau brooding kandang rak itu keberhasilannya tinggi sekali. Ini ngomong-ngomong umur 3 hari kayak masih ini ya. Ini kita lihat tuh kalau model DOC-nya kayak gini nih, DOC kayak kurang maksimal ya kayaknya. Dapat DOC apa iki? DOC apa tuh? Ayo. Yang pertama itu ayam. Ini apa Mas? Yo bukan menjustice dari SME, tapi kalau dilihat di DOC ini menuju ke arah kaki kering ya. Gila ini. Kering, hah? Bener ya? Ya. Ini saya hanya lihat dari kacamata saya, dilihat dari bulu, muka, kaki terutama ini mengarah ke kaki. Ini kalau nggak dari bawaan DOC saya nggak dapat ini. Untungnya ini suhu mencukupi. Kelihatan dari aktivitas ayamnya tidak berbau. Saya cek sana sampai sana, lihat tingkat kepanasannya. Nah, ini juga rata, kanan kiri rata, hangat. Jadi masalah kaki kering untuk 3 hari ini sepertinya lagi proses penanganan. Kalau makannya lahap dan sebagainya itu oke lah. Suhu pada sore hari menunjukkan 31,3 derajat Celcius. Jadi tercukupi lah di sini. Oksigen juga enak kok di sini. Bernapas, cara bernapasnya juga oke. Ayam juga tidak terlihat kedinginan. Nah, saya sampai gobios ini. Solarnya aman Mas. Berapa liter per hari itu? Yang pertama itu kemarin sekitar 30 Mas. Sehari? Itu kan 1 hari 1 malam kan mengoptimalkan pertumbuhan Mas. Jadi nyala terus tapi cuma nanti 32 ke atas ya mati sendiri seperti itu. Nah kemarin hari kedua dan hari tadi malam ketiga itu cuma sekitar 10 liter. 10 liter menyesuaikan karena ada itu ya sensornya ya. Sensornya ya. Sensornya saya tarik ini Mas. Tarik ini. Oh, gak panjang? Ya nggak panjang kan. Oh, sampean panjangnya ya. Ini pakai kabel telepon kayaknya. Iya. Enak aja. Jadi ini teman-teman, saya nggak kepikiran ya memanjangkan sensor ini pakai kabel telepon karena unsurnya sama ini kan, tembaga kan sama tembaga gitu. Nah, ditambahin ke sana. Kalau dari sana kan colokan teman. Nah, itu kemarin dicoba itu error terus. Akhirnya ya dibuka dalamnya, kasih kabel langsung dipanjangkan gitu. Aman ya, ya kebaca normal. Iya. Biasanya kalau nggak seperti itu Mas, itu nggak ada 5 menit itu mati sendiri kurang stabil lah suhunya. Kurang stabil. Walaupun di sana panas tapi kan jangkauannya jauh. Di sini jauh. Oke. Sensor. Ini ilmu tambahan teman-teman. Kalau yang pakai jobo saya kembali ke sana sambil lihat ayamnya ya. Kalau masa brooding nih teman-teman yang pakai jobo. Nah begini ya, ini kalau ingin hasilnya bagus silakan bongkar di sebagian sini kayaknya. Nah, bongkar sini, tambahin kabel telepon, panjangin sampai sana biar membaca suhu yang sana, akuratnya di tengah sana. Kalau di sini karena ini tempatnya pemanas ya pasti otomatis di sini panas, lebih panas. Nah, karena acuannya suhu di tengah sana, maka dari itu lihat ayamnya di sini. Terlihat rata sekali, nyaman sekali. Suhunya dari ujung sampai ke ujung itu sama-sama sekitar 30 up. Tapi sudah mulai pulih Mas ya, ini saya nggak kebayang. Ini kan umur 3 hari seperti ini. Sebelum 3 hari kemarin seperti apa ini? Agak lemes Mas. Lemes ya. Ikut lemes ya sampean? Ya. Seharian itu belajar minum itu soalnya kan kurang begitu aktif gitu ya. Mungkin itu kan datanya hampir siang loh Mas, jadi mungkin dengan keadaan cuaca yang seperti dehidrasi. Oke, di sini tambahan ilmunya cara menanggulangi ayam terkena kaki kering. Pertama tadi kaki kering, datangnya kaki kering. Ya tapi nggak semuanya lah. Itu harus telaten kasih diajari minum. Setelah itu kan biasanya kan pakai itu gula merah teman. Tapi kalau gula merah kan yang dulu juga yang pengalaman saya yang sudah itu kan rawan ke coli dan sebagainya. Ini pakai sorbitol Mas. Sorbitol iya. Aman alhamdulillah. Sentor sorbitol setiap hari atau jam-jam tertentu? Ya kurang lebih ya dilihat dari visinya agak pulih ya 2 hari itu cukup Mas. 2 hari? Ya nanti kalau agak ya bisa 3 hari tapi jangan
selalu itu terus, harus ada selingannya air putih. Jadi pas masuk langsung sorbitol, kemudian diselingi air putih. Masuk sorbitol lagi jam berapa? Ya kurang lebih itu kan kalau biasanya 4 jam harus rata, tapi kalau masih kecil kan harus belajar kan 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali lipat. Bisa sampai 8 jam, tapi dengan catatan 4 jam harus sudah habis terus diganti air putih. Selain sorbitol, vitamin, obat dan lain-lain? Antibiotik. Ya. Untuk kematian aman? Alhamdulillah aman, Mas. Berapa hari ini? Perharinya sekitar 2. Sama nih guys. Mudah-mudahan nggak ada 2 lagi, 0 lah ya teman-teman. Saya agak ini tanya-tanya kematian nih. Saru, mudah-mudahan sehat terus ya nak ya. Sehat semua sampai panen, sampai finish, sampai nanti kalian jadi jadi fulus kayaknya. Gitu doa saya ini, mudah-mudahan upgradean pertamanya Mas Rizal ini tidak ada kendala. Nanti kalau ada rezeki plus ini lantainya belum bisa diplester, mudah-mudahan bisa diplester. Amin. Amin. Ya namanya upgrade, wong itu aja 54 juta itu aja sambil nyicil, kayunya sudah ada duluan. Tinggal tim kita ngerjain dari blower, peralatan semua itu 54 sama tukangnya. Rizal memberanikan diri. Nah, kita perlu apresiasi teman-teman. Nah, jadi itulah konsepnya kandang kuasa sederhana itu untuk memaksimalkan biaya supaya tercukupi untuk menjadi kandang close house. Nanti sambil jalan ya yang belum diplester, mudah-mudahan periode pertama ini menjadi rezekinya buat plester. Nanti yang kedua buat lain-lain. Nah, pokoknya gitu ya prosesnya. Saya muterin dulu ini, saya belum tak puterin ke kandangnya. Misalnya luar biasa. Ini belum sampai ke sini, ada blower 1, 2, 3. Oke, semua pakai Siemens Jos. Mantap. Nah, sebelah sini. Saya benar-benar kayak mateng di situ itu. Panas. Nah, oke. Ayamnya riang, gembira, bahagia. Ya kalau ngomongin rezeki teman-teman, rezeki itu datang dikarenakan bahagia. Orang-orang yang memiliki energi positif, nah, dia akan datang dengan sendirinya. Sesuai pasang hambanya. Iya loh. Jadi teman-teman itu berbahagialah dalam keadaan apapun. Hindari energi negatif, ciptakan lingkungan yang positif, semuanya bangun circle yang baik. Pokoknya serba positif aja lah, dan kurangin yang hal-hal yang enggak baik, kurang baik. Nanti rezeki akan datang sendiri, insya Allah. Kalau saya sih yakin, kalau teman-teman yakin apa enggak tergantung ke pribadi masing-masing. Mungkin ada yang disampaikan Mas Salaman nih, Raja Salman nih. Buat nanti Mas. Lu kok iso ngono lah? Enggak ada. Apa nih? Keluhan apa-apa? Keluhan apa Mas? Keluhan hidup sama ya apa? Buat nanti. Oke Mas. Apa? Apa tempat minumnya niki kurang anu Mas? Kurang sisat? Nggih. Ya. Kurang nyedek nih. Oh, dicedek. Ambil semuanya botol. Semuanya. Berat ini. Jadi anak-anak ini PR bagi anak-anak yang membuat nipel ini banyak kebocoran karena kurang klik. Itu aja. Ya wis, tapi terima kasih loh sudah diklikkan. Nggih. Heeh. Tak joli kaos tapi. Apa yang disampaikan Mas Rizal? Mungkin bulan puasa ini dan buat teman-teman peternak hebat Nusantara biar tambah semangat. Ya tetap semangat. Ya terus optimis lah. Optimis ya. Kalau saya bisa, pasti teman-teman bisa ya. Iya pasti bisa. Modal berapapun. Sebelum saya tutup, sebelumnya kan konsultasinya lama kita. Ya. Sama sendiri mungkin mengukur kemampuan. Iya, kemampuan. Kemampuan. Jadi enggak ya pastinya kan dipaksakan, tapi juga dilihat dari kemampuan. Tanya konsultasi seperti Mas Rizal ini konsultasi ke saya. Kalau saya terus nanti saya lempar ke tim saya, ke tim Mas Irfan dan sebagainya. Tapi Mas Rizal sendiri juga sering ngobrol sama saya. Sama tukang saja, tenang Mas, nanti akan sesuai target dan bilang itu. Pokoknya apa teman-teman ingin upgrade atau mau ngerak atau tanya-tanya, silahkan konsultasi, jangan malu-malu.
los kita itu peternak hebat Nusantara ya. Akan memberikan pengalaman kita keliling dari Nusantara itu apa saja kita kasihkan. Nah, nanti kalau memang benar-benar teman-teman itu ingin bangun kandang atau upgrade kandang, itu pokoknya bermodal berapapun disesuaikan seperti Mas Rizal ini. Bahkan 54 juta kemarin itu sudah bisa upgrade kandang ini. Insya Allah upgrade pertama ini kalau ini berhasil lancar, bismillah, mudah-mudahan satu periode ini balik HPP modal ya. Amin. Ya nggak apa-apa, berharap tinggi. Ya kalau nggak 1 periode 2 periode. Itu Mas Rizal ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah itu oponnya saya barang ketok ya loh. Itu Mas Rizal tambah untuk memberi semangat teman-teman. Bagaimana salahnya apa ya? Oke. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat, mantap.